Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul kiram wal mukarram, kepada Romo Yai Raja Ahmad Syuhada wa alihi rahimakumullah. Hadratul kiram wal mukarram, kepada Bapak Amrin Borotan MH selaku dosen mata kuliah bimbingan perkawinan dan rekan-rekan kuliah sekalian rahimakumullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Langsung saja kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perilaku dan Praktik Pengasuhan dalam Bimbingan Perkawinan. Langsung saja saya akan membacakan dan mencoba menjelaskan makalah dari kami. Yang pertama, perspektif ekologis pengasuhan. Dalam perspektif ekologis, pengasuhan anak tidak lepas dari sistem yang melingkupinya. Yang pertama, sistem makrosistem, yang kedua mesosistem, yang ketiga mikrosistem dan koronosistem, di mana mikrosistem itu merupakan politik, budaya, ekonomi, dan nilai-nilai sosial yang memiliki kontribusi terhadap proses sosialisasi dan perkembangan anak. Pengasuhan anak yang diterapkan oleh seseorang tidak lepas dari harapan masyarakat terhadap peran yang mesti dijalankan oleh seorang anak di masanya kelak. Banyak orang tua yang mengharap anaknya mendapat kemuliaan ketika dewasa nanti, mendapatkan penghargaan dari masyarakat, dan sebagainya. Tidak lain harapan-harapan tersebut dapat berasal dari pandangan ideologis setempat, dan hal tersebut dapat memengaruhi orang tua dalam mendampingi anaknya untuk mewujudkannya. Nah, mesosistem itu memiliki pengaruh terhadap pola asuh dan jalinan kerjasama yang terjadi. Apabila jalinan kerjasama harmonis, maka hal tersebut dapat mendukung orang tua dalam menjalankan pengasuhan. Baiklah, dalam makalah saya yang pertama adalah bagaimana cara anak bisa diasuh, maksudnya dapat mengikuti apa yang diajarkan orang tua atau apa yang selama ini diberikan contoh dalam pengasuhannya itu dengan cara ekosistem yang memiliki pengaruh terhadap pola asuh itu tadi, jalinan kerjasama yang terjadi agar pengasuhan dalam keluarga terjalan dengan harmonis. Kemudian efek mikrosistem terjadi disebabkan adanya realisasi antara orang tua dan anak dalam keluarga yang disebut dengan pola asuh orang tua. Beberapa peneliti menunjukkan gaya pengasuhan sangat berdampak terhadap perilaku anak, seperti berkembangnya potensi, perilaku, dan kelekatan anak dengan orang tuanya. Kemudian koronosistem memiliki pengaruh terhadap perubahan tren parenting dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman. Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, orang tua semakin memiliki mobilitas yang semakin tinggi. Banyak ibu yang bekerja di luar rumah dan ayah yang bekerja di luar kota, yang mengharuskan dia untuk meninggalkan rumah selama berhari-hari. Nah, hal tersebut menimbulkan sedikitnya waktu untuk bersama dalam keluarga. Dapat menjadi ancaman terwujudnya keluarga yang harmonis. Hal tersebut dapat menimbulkan stres dalam pengasuhan. Jadi, untuk menciptakan pengasuhan yang harmonis, salah satu syarat atau yang dibutuhkan oleh anak adalah kehadiran ayah ataupun ibu di dalam keluarganya. Kemudian adapun faktor-faktor yang dapat mendorong timbulnya stres pengasuhan, yaitu yang pertama dari individu, keluarga, dan lingkungan. Stres pengasuhan yang dialami oleh individu bersumber dari pribadi orang tua maupun anak. Kesehatan orang tua dapat dikatakan juga menjadi salah satu penyebab timbulnya stres pengasuhan. Misalnya, sakit yang dialami orang tua dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Masalah keuangan juga dapat mendorong timbulnya stres pengasuhan pada tingkatan keluarga. Tingkat penghasilan yang rendah
dengan tuntutan kebutuhan yang tinggi dapat menimbulkan stres pengasuhan juga. Maka dari itu perlu bagi seorang ayah memiliki pekerjaan yang tetap dan seorang ibu hebat dalam mengasuh keluarga rumah tangga. Jadi antara faktor dan sistem corona sistem itu sangat berhubungan. Nah, di situ dimana pengasuhan yang harmonis yang dibutuhkan anak adalah kehadiran ayah ataupun ibu. Nah, beberapa faktor tadi, yang pertama individu, keluarga, dan lingkungan. Jadi hasil dari pengasuhan orang tua kepada anak itu sangat mempengaruhi sosialisasi anak. Yang pertama dalam lingkungan keluarga, kemudian individu anak sendiri memiliki sifat yang seperti apa dari hasil pengasuhan itu, dan kemudian yang paling penting sosialisasi anak dalam lingkungan masyarakat. Nah, itu yang sangat dibutuhkan di sini adalah seorang ayah yang memiliki pekerjaan yang tetap untuk menghindari beberapa timbulnya stres yang ditimbulkan oleh keuangan yang rendah. Jadi solusinya seorang ayah memiliki pekerjaan yang tetap. Dan untuk anak yang membutuhkan perhatian seorang ibu, yaitu memerlukan seorang ibu hebat dalam mengurus keuangan rumah tangga dan dalam pengasuhan anak. Kemudian selanjutnya, pengasuhan anak dikenal dapat memiliki dampak terhadap perkembangan individu. Dalam mengkaji mengenai dampak pengasuhan orang tua terhadap anak, awalnya terdapat dua aliran yang dominan, yaitu yang pertama psikoanalitik dan belajar sosial atau social learning. Perkembangan secara kontemporer mengenai pengasuhan anak terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan tipologi atau gaya pengasuhan dan pendekatan interaksi sosial. Pendekatan tipologi itu yang bagaimana? Nah, jadi pendekatan tipologi itu bagaimana kita memahami ada beberapa dimensi dalam pelaksanaan tugas pengasuhan. Nah, itu biasa disebut dengan demandingness dan responsiveness. Kemudian adapun bentuk-bentuk perilaku pengasuhan orang tua kepada anak. Yang pertama mengontrol dan memantau. Orang tua perlu mengontrol anaknya karena orang tualah yang dapat membimbing dan mengawasi anaknya. Itulah diperlukan pengontrolan dalam bentuk perilaku pengasuhan. Kemudian yang kedua, dukungan dan keterlibatan. Ini sangat penting, keterlibatan orang tua dalam perkembangan individu anak. Dukungan orang tua kepada anaknya sangatlah memberi pengaruh besar. Nah, di mana anak akan merasa dicintai dan dihargai terhadap keputusan yang ingin dilakukannya melalui dukungan orang tua. Apalagi jika orang tua ikut terlibat terhadap apa yang anak lakukan. Kemudian komunikasi orang tua terhadap anak. Pentingnya komunikasi dalam pengasuhan orang tua karena komunikasi secara umum dapat mempengaruhi fungsi keluarga secara keseluruhan dan kesejahteraan psikososial pada anak. Kemudian kedekatan orang tua dengan anak, terutama untuk pengasuhan, yaitu kita sangat menonjol kepada seorang ibu. Kedekatan antara anak dan orang tuanya yaitu merupakan aspek yang sangat penting. Dengan menghasilkan nilai positif, kedekatan orang tua dan anaknya memberikan keuntungan secara tidak langsung. Kemudian yaitu ini yang sangat penting, yaitu kedisiplinan. Disiplin dapat dijadikan suatu bentuk yang dapat dilakukan orang tua dalam mengontrol anaknya. Dengan kedisiplinan ini, orang tua berharap anaknya dapat menguasai sesuatu kompetensi, dapat mengatur diri sendiri, dapat menaati aturan, dan dapat mengurangi perilaku menyimpang dan perilaku yang beresiko. Nah, itu tadi ada beberapa bentuk perilaku pengasuhan orang tua yang saya sampaikan. Kemudian
Ada sedikit praktek pengasuhan dapat dikatakan dinamis yang terdiri dari pemantauan, pengelolaan perilaku, dan kognisi sosial. Perilaku pengasuhan orang tua dapat kita cermati dari beberapa kontrol dan pemantauan, dukungan dan keterlibatan, serta kedekatan dan kedisiplinan. Secara umum, pelaksanaan pengasuhan bersama dapat dipengaruhi oleh faktor status perkawinan, konteks, karakteristik ayah, ibu, dan anak. Nah, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ayah dan ibu menjalani peran yang berbeda dalam pengasuhan anak, sehingga hal tersebut dapat memberikan hasil yang lebih baik jika sikap ayah dan ibu saling mendukung. Nah, itu baiklah, sekian makalah yang dapat saya bacakan dan sedikit saya jelaskan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kami kesempatan. Dan apabila ada pertanyaan atau poin yang belum paham dari makalah kami, maka boleh dipertanyakan dan akan dijawab oleh Mbak Istiqomah. Kemudian saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.